Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kawan-kawan semua, alumni TC yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan ketiga pengajian Ulumul Quran. Semoga semua usaha dan niat belajar kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Sebelum kita mulai, marilah kita kirim Fatihah sebagai hadiah pada mu'alif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ala al-ulama'u hadhihi al-ibarah. Kemarin kita habis membahas tentang ulumul Quran secara lughatan. Jadi kita akan bahas ulumul Quran dengan makna yang lebih khusus atau bimakna istilahi. Tsumma ja'ala al-ulama'u hadhihi al-ibarah ay ulumul Quran ismu alam. Kalau pada penjelasan sebelumnya itu disebutkan bahwa ulumul Quran itu adalah cakupannya semua ilmu ya, yang membahas tentang Al-Quran. Nah, maka di sini ada pembahasan tentang yang lebih khusus. Makanya disebutkan tsumma ja'ala al-ulama'u hadhihi al-ibarah ulumul Quran ismu alam. Para ulama menjadikan ibarat istilah ulumul Quran itu menjadi isma alam, menjadi nama. Yuradu bihi makna khas yadullu ala alamin khasin ghairi ma sabaqa kulluhu. لأن هذا المعنى الجديد يختص بأنه علم واحد يجمع ضوابط تلك العلوم المتصلة بالقرآن من ناحية كلية عامة. Yang dimaksud ulumul Quran di sini yang sudah dijadikan sebagai isim alam, yuradu bihi ma'nan khas yadullu ala alamin khasin. Jadi yang dimaksud di sini ya, atau yang diinginkan adalah memiliki makna khusus. Memiliki makna khusus yang ada perbedaan dengan penjelasan yang kita bahas pada minggu lalu. Karena makna yang diinginkan di sini ya, makna baru, di anna hadzal makna al-jadid yukhtassu bi annahu ilmun wahidun. Nah, makna yang baru yang diinginkan oleh mu'allif di sini adalah satu makna ya, satu nama yang mencakup berbagai ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Al-muttasilah bil Quran min nahiyati kulliyatin 'ammatin. Amma ulumul Qur'ani bil ma'na al-lughawi, ya, adapun ulumul Quran dengan makna lughawi, fa inna kulla ilmin minha yudrasul Qur'anu kulluhu
min zawiyati ikhtisasihi ayatan dirasatan tafsiliyatan. Adapun semua ilmu yang dimaksud ulumul Quran dengan makna lughawi adalah semua ilmu yang di situ mengkaji Al-Quran secara keseluruhan dari sisi apa saja per ayat ayat demi ayat yang kemudian dikaji secara tafsil. Wa bina'an 'ala dzalika yumkinu an nu'arrifa atau an na'rifa ulum al-Quran bi'atibarihi isman li'alamin wahidin. Fanaqul ulumul Quran fi istilah huwa al-mabahithu al-kulliyah allati tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa ghairi dzalik. Menurut muallif, ulumul Quran secara istilah adalah pembahasan secara menyeluruh yang berhubungan dengan Al-Quran dari sisi turunnya Al-Quran ataupun tertib tertib urutan surah atau urutan ayat atau urutan di sini lebih berhubungan dengan tertibus suwar wa tertibul ayat. Makanya dalam baca Al-Quran urutan tertibul qiraah itu berbeda dengan tertibul nuzul. Dan ketika kita membaca Al-Quran harus urutannya ayat sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh membaca surah Al-Fatihah dibaca waladhdallin dulu waladhdallin, kemudian ayat suratul ladzina, kemudian ihdinas sirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di hafalan nazaman bait alfiyah boleh kadang menguji hafalan dari belakang ke depan tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Yang masih diperbolehkan itu adalah membaca surat, misalnya rakaat pertama membaca surah Ad-Duha, rakaat kedua membaca surat lain yang di depannya. Meskipun sebagian ada yang memakruhkan tapi masih boleh. Yang jelas tidak boleh itu ketika satu ayat dibolak-balik, itu jumhur tidak memperbolehkan. Makanya tertibul ayat tertibus suar itu tauqifi. Wa tartibihi wa jam'ihi, dan mengumpulkannya Al-Quran. Zaman dahulu kan Al-Quran itu ditulis belum seperti sekarang belum seperti sekarang ditulis di buku, sehingga dikumpulkanlah lauhah-lauhah atau kumpulan-kumpulan Al-Quran yang ditulis dalam pelepah kurma, dalam tempat lainnya, dan nanti ada pembahasan khusus wa kitabatihi, dan juga membahas tentang bagaimana sejarah Al-Quran itu ditulis. Makanya Al-Quran disebut sebagai Alkitab Kataba Yakubu, bahwa dalam sebagian penjelasan itu Al-Quran disebut sebagai Alkitab karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu memang salah satu yang menjadi wasilah terjaganya adalah dengan ditulis. Wa tafsirihi, dan tafsir nanti di dalam Al-Quran itu akan dibahas tentang apa itu tafsir dan seperti apa cakupannya atau metodenya, dan apa perbedaan tafsir dengan takwil misalnya.
Dan di dalam ulumul Quran juga mencakup i'jazul Quran. Jadi akan dibahas tentang i'jazul Quran dan nasikh mansukh wa ghairi dzalik dan seterusnya. Ini juga mirip dengan ta'rif yang disampaikan oleh di dalam kitab Manahil Irfan ya, di Imam Az-Zurqani. Itu pembahasan tentang ta'rif ya, ta'rif ulumul Quran di makna al-lughawi dan ta'rif ulumul Quran secara istilahi. Pembahasan selanjutnya tentang sedikit sejarah ya. Di sini dituliskan atau dijelaskan sebagian sejarah dari karangan ulumul Al-Quran ya. Jadi bahwa ulumul Quran itu mengalami perkembangan. Jadi tidak langsung muncul tiba-tiba ada buku ulumul Quran karya Imam Nuruddin, Syekh Nuruddin itu ya, tapi ada tahapan-tahapan. Di antaranya yang disebutkan di dalam buku ini ya, akan kita bahas at-tasnifu fi ulumil Quran. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah ya, yang sebagian membedakan dan sebagian menyamakan. Ada namanya at-ta'lif, ada namanya at-tasnif, ada namanya al-mu'allif, ada namanya al-musannif. Apa perbedaan? Mal farqu bainahuma? Ada yang mengatakan dua-duanya sama, muradif ya, sinonim. Tapi ada yang mengatakan berbeda. Kalau al-mu'allif, ta'lif, itu at-ta'lif bermakna al-jam'u. Jadi penulis ini hanya mengumpulkan saja. Misalnya saya menulis Al-Quran, tapi saya mengumpulkan aja akwal atau pendapat para ulama dahulu. Itu namanya mu'allif. Tapi kalau al-musannif ya, tasnif, beliau itu memang banyak mempresentasikan pendapat-pendapat beliau sendiri. Ya tentunya nggak mungkin ya, nggak mungkin satu kitab itu pendapat diri sendiri semua. Tapi di situ banyak analisa dari seorang penulis itu. Karena dalam disiplin ilmu apapun ya, seorang tidak mungkin menulis tanpa menukil dari para pendahulunya. Cuma sejauh mana nukilannya atau yang dia tulis atau yang dia ambil dari sebelumnya itu tergantung dari kemauan dan kemampuan masing-masing. At-tasnifu fi ulumil Quran ya, karangan-karangan atau buku-buku yang membahas tentang ulumul Quran. Wa bin nadri li ahammiyati hadzal ilmi kathurat ad-dirasatu fihi. Karena memandang penting terhadap ilmu ini, jadi suatu ilmu akan dipandang, akan ditulis atau akan dibahas dengan banyak atau oleh ulama banyak, itu kalau dianggap penting ya. Misalnya dalam tafsir kan banyak sekali, dari tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kabir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Alusi, tafsir Bahrul Muhit, tafsir Jalalain, bukan tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain, tafsir Al-Bahrul Madid, tafsir Al-Baydawi, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Karena dianggap penting, karena dianggap mempelajari Al-Quran itu adalah hal yang penting. Begitu juga di dalam ulumul Quran, karena dianggap ilmu ini sangat penting ya bagi siapa saja orang yang ingin mendalami Al-Quran, maka kathurat ad-dirasatu fihi fil qadimi wal hadith ya, maka banyak orang melakukan kajian, dan yang melakukan kajian bukan hanya orang Islam ya, orang-orang orientalis, orang-orang barat itu juga banyak yang mengkaji Al-Quran.
fil qadim wal hadith, baik pada masa klasik, masa turas ataupun masa sekarang, masa kontemporer. Fakataba katsirun minal mufassirin fi muqaddimati tafasirihim buhuthan hammatan fi ulumil Quran. Maka banyak para mufassir itu menulis di dalam muqaddimah tafsirnya, pembahasan yang penting di dalam ulumul Quran. Jadi karena dianggap penting, maka sebagian mufassir menjelaskan ulumul Quran itu tidak di dalam kitab mustaqil, tidak di dalam buku tersendiri, tetapi beliau menuliskan di dalam muqaddimah tafsir. Jadi sebelum masuk pembahasan tafsir tahlili dalam surah Al-Fatihah misalnya, itu dibuat namanya muqaddimah tafsir. Itu ada di dalam beberapa kitab tafsir, misalnya di dalam tafsir At-Tabari atau di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya. Alau fiha bima yata'allaqu bi usuli tafsirihi wa i'jazihi ala mithali muqaddimati At-Tabari, ya. Karena menganggap muqaddimah tafsir itu penting, maka sebagian ulama, sebagian mufassir itu menulis tentang muqaddimah tafsir. Isi daripada muqaddimah tafsir itu apa? Yaitu pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ulumul Quran, dari asbabun nuzulnya, dari apakah yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya menggunakan bahasa Arab, ya, itu juga dibahas, ataukah tentang nasikh mansukh, ya. Ala mithali muqaddimati At-Tabari di tafsirihi Jami' al-Bayan, ya, di tafsirihi Jami' al-Bayan, wal Qurtubi di tafsirihi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi kalau kita baca tafsirnya At-Tabari, di situ kita akan mendapatkan perpaduan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i, ya. Jadi tidak 100% tafsir bil ma'thur di dalam tafsir At-Tabari. Oleh karena itu di dalam kajian tesis atau disertasi di Azhar itu ada juga yang bahas tentang tarjihat Imam At-Tabari fi tafsirihi Jami'il Bayan. Jadi para bahis itu membahas tentang tarjihatnya. Tarjihat itu kan dia merajihkan, ya, di antara aqwal yang ada, baik yang qaul bil ma'thur. Kalau qaul bil ma'thur berarti diganti dari status hadisnya, ya, dikaji min haitsu ar-riwayah dan min haitsu ad-dirayahnya seperti apa. Nanti statusnya hadis ini dengan hadis yang satunya kuat mana, nah, itu nanti akan ditarjih, baik yang berhubungan dengan sababun nuzul ataupun hal-hal yang lainnya. Begitu juga muqaddimah tafsir dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita ingin mendalami tafsir Qurtubi, itu termasuk tafsir klasik tapi sistematis, ya. Mirip penyampaiannya mirip dengan tafsir Al-Kabir, tafsir miliknya Imam Ar-Razi. Jadi satu ayat kemudian dibahas dalam berbagai mabhas, dalam berbagai masail, al-mas'alah al-ula, dari sisi lughahnya mungkin, atau dari sisi sababun nuzulnya apa, kemudian dari sisi hukumnya apa. Karena Imam Al-Qurtubi itu terkenal dengan faqih Maliki, ya, jadi pendapat-pendapat yang sering diungkapkan dalam permasalahan fikih sesuai dengan mazhab beliau. Berbeda dengan misalnya Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, ya. Beliau juga punya tafsir karena beliau Syafi'i, ya, berarti ketika membahas tentang ayat-ayat ahkam lebih condong kepada Syafi'i. Tetapi terkadang para mufassir juga tetap menyebutkan pendapat-pendapat dari mazhab yang lain, meskipun mauqifnya itu disesuaikan dengan mazhab para mufassir. Berbeda lagi dengan tafsir Ayatul Ahkam yang
dikaji di pondok ya, Rawaiul Bayan ya, miliknya Syekh As-Sabuni. Itu kan kayak apa, muqaranah ya, jadi dari 4 mazhab itu disebutkan semua dalam bahasan yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Meskipun ada yang mengkritik kalau satu mazhab fikih aja belum matang, jangan belajar fikih muqarrar dulu ya. Jadi mulakbat nanti, bingung, satu aja belum matang, apalagi bersinggungan dengan mazhab-mazhab yang lain. Tapi sekedar pengenalan nggak masalah mungkin. Wal Qurtubi li tafsir al-Jami' al-Quran, dan bisa juga kita tambahkan juga terdapat di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, miliknya Imam Ibnu Ashur ya. Beliau pakar maqasid syariah juga, dan beliau juga pakar lughah. Nah, kalau kita baca tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, dulu saya punya dosen pas di satu itu namanya Dr. Abdul Munim, Profesor Dr. Abdul Munim. Beliau kalau secara nasab keturunannya Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud ya, yang Qo'ah, yang namanya buat itu Qo'ah di Usuluddin, yang Qo'ah terbesar itu. Nah, beliau putranya Syekh Dr. Abdul Munim. Beliau termasuk ulama yang ngefans berat dengan tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Jadi tiap hari itu beliau mesti mutolaah gitu. Saya masih ingat pesan beliau, kalian itu sudah ditakdirkan menjadi pelajar yang mendalami tafsir atau Al-Quran. Makanya kalau kalian pingin dakik, pingin alim di dalam tafsir, maka setiap hari harus membaca tafsir. Pilihlah tafsir yang paling kamu sukai ya. Yang paling kamu sukai, dan dalam sehari-hari itulah kalian bermuamalah, interaksi dengan tafsir yang kalian sukai. Nanti dengan berjalannya waktu itu akan pasti akan ada asar yang positif ya, akan mendarah daging dengan seseorang yang mendalami ilmu tertentu ya. Begitu juga dengan tafsir. Nah, beliau termasuk yang sangat suka. Makanya tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu meskipun belum lama ya, artinya belum lebih dari 200 tahun ya, bahkan masih abad 20, tapi sangat populer, baik khususnya di Timur Tengah ataupun di tempat lain juga. Karena populer dan menarik untuk dikaji, maka banyak risalah ya, baik tesis ataupun disertasi yang mengkaji tafsir Tahrir wa Tanwir itu dari sisi lughahnya, dari sisi balaghahnya, dari sisi fikihnya, dan seterusnya. Wasannafa al-ulama'u mu'allafatin mustaqillatin tashmalu kulla ulumil Quran. Para ulama mengarang atau menulis ya dalam banyak karya yang mustaqil, yang tersendiri, yang mana itu mencakup ulumul Quran. Mithla hadhil kutubi al-hammati ya, seperti kitab-kitab yang di bawah ini yang juga penting. Di antaranya yang disebutkan beliau ini tidak disebutkan semua ya, hanya sebagian saja. Yang pertama, Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Karya ya, yang pertama kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran, karya Al-Imam Abil Faraj Abdurrahman Al-Jauzi. Abil Faraj Ibnul Jauzi Al-Mutawaffa sanah 597. Nah, buku ini Fununul Afnan ini juga ditahqiq oleh Syekh Nuruddin. Jadi Syekh Nuruddin Aitar itu mentahqiq kitab Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Ini ada PDF-nya juga ya. Jadi sekarang kalau
lagi belum ada duit bisa pakai PDF ya. Ataupun udah ada duit tapi duitnya untuk bayar rumah ya PDF. Nah itu, jadi alhamdulillah kalau ada banyak opsi. Yang kedua, jadi Al-Imam Syekh Nuruddin Eiter ini beliau memang muhakkik ya, muhakkik terkenal. Jadi banyak buku-buku yang ditahqiq yang tidak hanya buku tentang hadis tetapi juga buku ulumul Quran. Dan mentahqiq itu lebih banyak berhubungan atau berinteraksi dengan buku-buku turas ya. Karena salah satu inti dari tahqiq itu kan taufiqul maraji. Misalnya kita menjumpai dalam maktub, dalam maktub itu tertulis misalnya qala az-Zarkashi, qala az-Zarkashi. Kadang nggak disebutin di dalam kitab apa gitu. Nah, kerjaannya muhakkik itu taufiqul marji. Dia mengakidkan bahwa bener gak perkataan Imam Az-Zarkashi ini di dalam Burhan. Berarti kita kembali merujuk ke mana? Kitab Al-Burhan. Nah, yang disampaikan di dalam maktub itu sesuai nggak dengan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi? Apakah nukilannya itu nukilan bil makna ataukah lafdzan wa makna? Nah, itu juga kerjaannya muhakkik gitu. Terus bener nggak yang dimaksud di sini itu ngambilnya dari kitab mana gitu? Apakah yang dimaksud adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran ataukah di dalam kitabnya Imam Az-Zarkashi yang lain ya? Karena Imam Az-Zarkashi kan punya buku lain juga, karena beliau seorang usuli juga ya, punya buku Al-Bahrul Muhit tentang di dalam usul fiqh. Nah itu juga kerjaannya muhakkik. Kemudian ketika ada nama qala Az-Zarkashi, itu harus diterjemah. Zarkashi di sini siapa? Apakah Imam Az-Zarkashi Shahibul Burhan atau Zarkashi tetangga kita misalnya? Nah, itu tarjamatul a'lam. Itu namanya apa? Tarjamatul a'lam. Jadi menerjemahkan. Tarjamah itu biografi ya dalam bahasa kita. Kemudian kalau menjumpai nama tempat misalnya, misalnya waqad makatha al-imam fi Iskandaria misalnya. Nah, berarti kita terjemahin Iskandaria itu nama tempat di mana, atau waqad makatha fatrah tawilah fi Basrah misalnya. Nah, Basrah kita jelasin Basrah itu di mana. Dia nama kota atau nama kampung atau nama mantiqah dan posisinya di mana. Itu kerjaan muhakkik. Jadi makanya mentahqiq kitab itu juga jelimet gitu. Tidak semudah yang dibayangkan juga. Jadi maudhu'i juga tidak mudah, mentahqiq juga tidak mudah. Jadi ada tantangan itu sendiri. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Nuruddin, yang kedua kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi lebih duluan Al-Burhan daripada Al-Itqan. Kalau kita mengkaji apa yang ada di dalam Al-Itqan itu banyak yang sudah disebutkan di mana? Al-Burhan. Jadi bisa dibilang Al-Itqan itu banyak menukil juga dari Al-Burhan. Cuman ulama dahulu kan kode etik di dalam menulis ya atau cetak biru ya belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang mengutip perkataan ulama siapa tidak disebutkan berarti kan plagiat ya, apalagi satu buku. Nah, tiba-tiba author tulis buku gitu kan, besoknya sudah selesai gitu kan. Berarti nggak tahu ini plagiat atau tulisan beneran gitu. Jadi kalau kita mengutip perkataan seseorang di dalam buku apa saja, maka secara amanah ilmiah kita harus menyebutkan. Selain biar dapat berkahnya ilmu juga
Itu adalah bagian dari amanah ilmiah. Al-Burhan fi Ulumil Quran dari Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi. Dia Mesir juga ya. Mesir. Di dalam Al-Burhan ini dibahas kurang lebih 47 pembahasan ya. 47 pembahasan di dalam Ulumul Quran. Beliau juga punya karya-karya lain, di antaranya Al-Bahrul Muhit fi Ushulil Fiqh. Ya, beliau seorang usuli, ahli usul. Beliau juga punya karangan Takmilah Syarhil Minhaj dari Imam An-Nawawi. Beliau meninggal tahun 794. Kalau makamnya di mana ya? Tanyanya ke ini apa? Sarkup ya. Kalau jangan ke Sarkup. Saya belum pernah ziarah juga ke makam beliau. Ada yang udah pernah? Kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi Al-Burhan Al-Itqan ini kalau di Usuluddin juga sudah dijadikan muqarrar ya. Dari S1 juga sudah ada, tapi diambil sebagian fasal, sebagian mabhas ya, misalnya tentang Makki Madani, Asbabun Nuzul dan seterusnya. Begitu juga Al-Burhan Al-Itqan juga masih dijadikan muqarrar juga di S2 di Tamhidi, tapi diambil pembahasan yang lebih jelimet, pembahasan yang lebih dakik dari yang S1. Jadi sebagaimana diskusi yang di grup waktu itu, untuk secara lebih luas ya kita mau membaca Al-Burhan dan Al-Itqan. Cuma bedanya kalau Al-Burhan itu pembahasannya meskipun mabhasnya lebih sedikit, pembahasannya di banyak hal itu lebih dakik ya, lebih dalam, lebih tawassul. Nah, kalau dari Al-Itqan itu tergantung pembahasannya, tergantung pembahasannya atau pasalnya. Ada yang ikhtisar, ada yang dakik. Al-Itqan fi Ulumil Quran ya. Dari Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti Al-Mutawaffa sanah 911. Jadi pengarang daripada Al-Itqan itu adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau juga punya Ulumul Quran ya, At-Tahbir ya, namanya At-Tahbir apa ya? Saya lupa. At-Tahbir fi Ulumil Quran atau apa? Pokoknya depannya At-Tahbir itu juga membahas tentang Ulumul Quran. Wa qad banahu ala kitabil Burhan wa adhafa ilaihi fawaida wa buhuthan ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menulis dalam kitabnya itu atas beberapa hal yang sudah dibahas juga di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Jadi Imam As-Suyuti itu memang luar biasa ya, mausu'i. Beliau punya mungkin hampir semua fan ilmu ya. Beliau punya tulisan, berapa ratus buku beliau tulisnya. Dan memang konon hidupnya di perpustakaan ya. Jadi yang megang kunci itu beliau. Jadi semua buku itu dilahap habis. Meskipun kita kalau jadi penjaga perpus ya mungkin nggak melahap buku, tapi banyak tidur juga di situ. Tapi kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti berbeda. Ya kalau di pesantren dulu yang megang perpus biasanya tidurnya lebih nyaman. Karena yang lain tidur di kamar-kamar, dia tidur di perpustakaan. Sepi kan, kalau nggak jam perpus kan dia bisa tidur. Ya karena saya pernah numpang jadi tahu gitu. Wa adhafa ilaihi fawaida wa bukhutan dan tapi Imam Jalaluddin As-Suyuti tidak hanya menukil saja, tetapi beliau juga menambahkan ya. Wa adhafa ilaihi fawaida wa bukhutan, menambahkan faedah-faedah dan pembahasan-pembahasan yang belum dibahas di Al-Burhan. Kalau Al-Burhan petunjuk di dalam Al-Quran, kalau Al-Itqan itu, Al-Itqan kan artinya apa? Mungkin menguatkan ya, di dalam Al-Quran. Nah, setelah periode ini ada namanya kitab juga Az-Ziyadah wal Ihsan.
Az-ziyadah wal ihsan. Az-ziyadah itu apa namanya? Menambah, al-ihsan itu semacam menyempurnakan. Nah, Az-ziyadah wal ihsan itu karyanya Imam Ibnu Aqilah. Beliau ulama Makkah ya. Ulama di Makkah. Tapi sebelum ada Saudi ya, sebelum Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi Imam Ibnu Aqilah apa namanya? Seorang ulama yang di Hijaz dan sebelum terbentuknya Mamlakah Al-Arabiyah. Dan kitab itu sudah ditahqiq ya, sudah ditahqiq oleh para mahasiswa di Saudi. Saya lupa di Jami'ah Al-Qura atau di Jami'ah Islamiyah Madinah. Tapi sudah selesai. Dan sebagian yang mentahqiq adalah pelajar dari Indonesia. Az-ziyadah wal ihsan. Itu di situ ada sekitar 154 pembahasan. Jadi kalau di dalam Al-Itqan itu 80 pembahasan ya. Sama dulu nambah hakan. Kalau di dalam Az-ziyadah wal ihsan namanya Az-ziyadah harus ada tambahan 100 menjadi 154 pembahasan. Kemudian ditahqiq menjadi lebih dari 10 mujalad. Nah, jadi mungkin apa namanya keikhlasan para musannif atau para mu'allif ya. Meskipun mu'allif itu disebut oleh sebagian orang itu adalah orang yang menulis buku dari hasil mengumpulkan perkataan ulama sebelumnya, tapi tidak asal menukil. Karena kita mengumpulkan itu kan berarti kita paham. Pertama, kita sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, kita sudah pandai memilihnya, mana yang tepat untuk dipilih. Misal kita sedang membahas tentang ulumul Quran, makna ulumul Quran misalnya. Itu kan kita berarti membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ulumul Quran, baik makna lughawi ataupun istilahi. Ya. Kan tidak cocok juga tiba-tiba kita memasukkan pembahasan tentang handasah misalnya ya. Memasukkan bahasan tentang ilmu tip kedokteran atau ilmu memasak atau ilmu onderdil kan nggak nyambung. Nah, makanya yang meskipun mu'alif itu disebutkan mengumpulkan, tapi tidak sembarang mengumpulkan. Orang yang apa namanya jago meracik kopi misalnya, ya, kan tidak sembarangan. Jadi ada apa namanya unsur-unsur yang memang harus terpenuhi. Sebagaimana dalam orang memiliki keahlian di dalam hal lain, misalnya dia melukis, seorang pelukis. Dia tahu racikan atau unsur-unsur yang harus terpenuhi supaya hasil lukisannya itu bagus, terkait kertasnya, terkait apa catnya dan seterusnya. Begitu juga seorang mu'allif meskipun mengumpulkan, dia tidak hanya sekedar mengumpulkan, tetapi dia akan melewati banyak unsur-unsur yang harus dia lakukan sampai dia mampu menulis buku itu. Nah, ini beberapa contoh apa namanya buku atau buku-buku yang membahas tentang ulumul Quran ya, yang mencakup banyak pembahasan. Adapun yang apa namanya buku-buku ulumul Quran yang membahas satu tema misalnya, atau tidak banyak tema yang dibahas itu juga banyak ya. Misalnya Al-Qasam fil Qur'anil Karim karya Imam Ibnul Qayyim misalnya, atau yang bahas tentang At-Tibyan fi I'rabil Quran, yang bahas i'rabnya saja, atau yang bahas tentang Asbabun Nuzul lil Imam Al-Wahidi ya, yang bahas Asbabun Nuzul aja, tidak membahas nasikh mansukh, tidak membahas Jam'ul Quran, tidak membahas Ahruf Sab'ah, tidak membahas apa namanya qiraat dan seterusnya, atau Asbabun Nuzul karya Imam As-Suyuti dan banyaknya. Jadi
ulumul Quran itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang satu buku, ya, baik itu satu jilid ataupun lebih, tetapi apa namanya membahas banyak mabhas. Ya. Ada juga yang ulumul Quran dalam bentuk satu ilmu atau satu fan dari apa yang tercakup di dalam ulumul Quran. Makanya Dr. Hasan Jabir, beliau termasuk salah satu min kibar Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar, ya, beliau dari guru besar tafsir, beliau mengatakan makanya menggunakan istilah ulumul Quran karena di situ mengandung lebih daripada satu ilmu, ya, supaya al-itqan fi ulumil Quran, tidak al-itqan fi ilmil Quran, ya, karena pembahasannya mencakup banyak daripada fan keilmuan. Karena satu fan itu saja ketika dibahas akan beratus-ratus halaman bahkan, ya. Nah, ini penyebutan tentang kitab-kitab klasik dari ulumul Quran ini pun hanya sebagiannya, mungkin yang dipandang penting menurut beliau. Wa fi hadzal 'asri iqtasara al-bahithuna fi hadzal ilmi ala ahammi ma yahtaju ilaihi ad-darisu fi hadzal 'asr. Dan di masa sekarang para bahis, ya, para penulis, para ilmuwan mengkaji ilmu ini atas beberapa hal, ya, atau hal yang paling penting yang dibutuhkan oleh para pelajar, oleh para pengkaji di dalam masa sekarang. Jadi tidak dibahas semuanya, tetapi dipilih-pilih lagi, ditalkhis lagi atau diringkas lagi, dan dipilih lagi mana pembahasan yang sekiranya dianggap paling penting, paling bermanfaat bagi para pelajar di saat ini. I'timadan ala takmilati buhutin ukhra, ya, atau menjadi pelengkap, penyempurna dari pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, tetapi masih perlu ada yang ditambahi. Min ulumin syar'iyyatin wa lughawiyyatin aw i'tiqadiyyatin muqarraratan fi manahiji ma'ahidil ulumi wa dirasat al-islamiyah. Baik dari aspek ilmu syariah ataupun linguistik ataupun akidah, ya, yang dijadikan sebagai muqarrar di dalam metode pembelajaran, ya, baik di dalam ma'had ataupun di dalam kajian-kajian keislaman. Wa min ahammil mu'allafati al-mu'asirati ma yali, ya, sebagian dari karya-karya yang kontemporer, ya, menurut beliau yang terkait dengan ulumul Quran, diantaranya adalah yang pertama Manahilul Irfan fi Ulumil Quran lil Allamah Al-Kabir Muhammad Abdul Azim Az-Zurqani. Ya, yang pertama menurut beliau adalah Manahilul Irfan. Ini ulama Al-Azhar juga, ya. Dan di dalam Manahilul Irfan itu juga tidak dibahas semua yang ada di Al-Itqan ataupun di Al-Burhan, tetapi dipilih-pilih, ya, pembahasan yang sekiranya penting. Tetapi memang yang dibahas di dalam Manahilul Irfan itu lebih detail, ya, lebih mencakup banyak hal. Misalnya membahas tentang ta'rif Al-Quran, dijabarkan dengan sangat detail. Misalnya membahas tentang ahrus sam'ah, ada hal yang baru, ya, ada hal yang baru yang mungkin belum dibahas di dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa huwa kitabun hafilun wasi'un al-muhtawa, ya, kitab Manahilul Irfan ini adalah kitab yang malik, ya, hafil itu malik, ya, kitab yang penuh dengan penjelasan, ya, dan luas cakupannya. Adbul Uslubi yaqa'u fi mujalladain, ya. Buku ini ditulis dalam 2 mujallad.
Kemudian ada juga yang kedua, al-madkhal ila dirasatil Qur'anil Karim. Madkhal ila dirasatil Qur'anil Karim. Jadi kita kalau mau mempelajari ilmu apa saja, biasanya kita akan membaca tentang madkhal. Madkhal tentang fikih Syafi'i seperti apa, madkhal ilmu kalam, madkhal ilmu lughah misalnya. Al-madkhal ila dirasatil Qur'anil Karim. Di fadilati ustadzina Dr. Al-Alamah Syekh Muhammad Abu Syu'bah. Nah, ini juga ada di Maktabah Usuluddin. Saya dapat kitab ini dulu dikasih malah ya. Jadi pas beli kitab di Maktabah Usuluddin, karena belinya mungkin agak banyak, dibonusin buku ini gitu. Nah, jadi insya Allah masih ada itu. Tapi nggak tahu apakah masih dibagi-bagi gratis atau dijual. Tapi teman-teman yang baru lulus kan dapat ini ya, dapat buku gratisan kalau di Usuluddin, atau kalau di fakultas lain. Di Usuluddin itu beberapa waktu yang lalu sempat baca pengumuman itu bagi yang sudah lulus S1 dan sudah dapat semacam syahadah mahkotah atau udah mau pulang lah intinya. Itu bisa ke situ ngambil paketan buku. Jadi, mungkin nggak tahu sampai kapan itu salahiyahnya. Tapi lumayan kan. Meskipun ini madkhal ya, al-madkhal ila dirasatil Qur'anil Karim, tapi yang saya rasakan baca buku ini itu mirip dengan buku Manahilul Irfan. Pembahasannya dakik gitu. Jadi tidak simple, tapi turasnya gaya penulisan turas atau ulama azhar klasik itu terasa banget gitu ya. Makanya yang membedakan kita ya dengan di tempat lain ya, mungkin teman-teman yang belum sempat belajar di Timur Tengah mungkin, adalah di ya tidak semua tapi sebagian mungkin ya. Kita di sini kalau memang mau memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya, kita benar-benar akan disuguhkan, dihidangkan dengan kajian-kajian kitab yang di situ memang nuansa turasnya sangat kental. Kenapa mengetahui turas itu penting ya? Karena kalau orang turasnya tidak matang dalam fan ilmu apa saja, maka dia dalam ibarat bangunan itu ada hal yang rapuh gitu. Mungkin atasnya kelihatan bagus gitu ya, catnya dan sebagainya, tapi fondasinya tidak kuat sehingga akan mudah runtuh juga. Nah dulu itu sempatnya betul senior kita lah, diantaranya Dr. Muflis Hanafi misalnya, beliau mengingatkan kepada kita anak-anak yang masih baru waktu itu, beliau mengatakan kalau untuk mengejar yang muasir ya, yang kontemporer itu lebih mudah dan lebih cepat prosesnya dibanding seseorang mendalami turas. Nah makanya jangan berkecil hati ketika kita sekarang yang masih S1 atau di S2 pun dan seterusnya, yang dikaji masih kitab-kitab klasik aja misalnya kan. Itu bukan berarti tidak berguna ya. Justru ketika seorang dalam penguasaan kitab-kitab klasik, maka untuk mengejar hal-hal yang kontemporer sifatnya itu akan lebih mudah ketimbang sebaliknya. Dia langsung belajar ke kontemporer tetapi wawasan turasnya lemah, maka akan susah. Makanya tidak heran ketika kita misalnya pulang jumpain dokter tafsir tapi nggak bisa baca kitab tafsir, dokter dalam ekonomi Islam disuguhi kitab usul fiqh nggak bisa baca karena nggak bisa bahasa Arab, jadi backgroundnya hanya bahasa Inggris saja misalnya. Nah itu, jadi kelebihan kawan-kawan di sini adalah salah satunya itu tadi. Jadi interaksi dengan turas itu sangat banyak gitu ya, dan karena berbahasa Arab langsung tidak menggunakan terjemah kan.
Kita belajar tafsir ya tafsir bahasa Arab, bukan terjemah tafsir bahasa Indonesia kan. Ya meskipun sesekali kita buka kan nggak apa-apa, tapi mukorornya kan mukoror bahasa Arab gitu kan. Masa nanti imtihan jawabnya pakai bahasa Indonesia. Jadi itu kelebihan ya. Meskipun kalau kita lalai di sini juga kita akan kesalip ya. Tidak sedikit kawan-kawan atau kita juga bahkan yang penguasaan kitabnya nanti kalah sama kawan-kawan yang tidak pernah ke Timur Tengah tetapi kesehariannya mutolaah kitabnya kuat gitu kan. Ya, di pondok-pondok salaf misalnya kan. Salah satu contoh yang sedang fenomena kan Gus Bahan ya, meskipun nggak pernah belajar di Timur Tengah tapi ngalah-ngalahin dokter dari sini. Gitu. Dan fenomena seperti beliau banyak. Jadi kawan-kawan yang tidak belajar ke Timur Tengah tetapi belajarnya memang benar-benar dari dasar sampai tingkat tinggi di pondok-pondok salaf dan pintar mengembangkannya dengan bacaannya, dengan diskusinya, dengan interaksi dengan buku-buku yang baru dan seterusnya, maka akan mengalahkan kita-kita yang di sini yang lebih banyak tidurnya atau juhud di dalam belajarnya kurang. Makanya kita nggak bisa membanggakan hanya dari alma mater kita. Alma mater kita Al-Azhar, siapa yang nggak kenal Al-Azhar? Tapi kita nggak bisa membuktikan secara keilmuan ya, maka kita tidak bisa. Apalagi di Indonesia sekarang kan persaingan sangat ketat ya, tidak hanya dipandang alumni Mesir saja ya, tapi alumni Timur Tengah pun banyak sekali ya, dari Maroko, Sudan, Tunis, Saudi dan seterusnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya kita yang di sini jangan sampai seperti tikus yang mati di lubung padi ya, saking banyaknya makanan di sini sampai mabok ya, bingung. Nah, kita harus pintar-pintar memilih atau memprioritaskan mana yang paling penting untuk kita, sehingga kelak kita pulang akan ada yang kita bawa yang itu merupakan hal yang banyak bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Amin. Ya, kemudian yang ketiga, al-bayanu fi ulumil Quran di fadilati ustadzina. Jadi Syekh Muhammad Abu Subah itu termasuk di sebagian penjelasan adalah termasuk guru ya, gurunya dari Syekh Nuruddin Aitar. Yang ketiga, al-bayan fi ulumil Quran di fadilati ustadzina Dr. Al-Alamah Syekh Abdul Wahab Ghazlan. Ini buku al-bayan fi ulumil Quran juga dibahas atau ditaklik ya oleh Profesor Dr. Salim Abu Asy ya. Jadi Dr. Salim Abu Asy itu termasuk yang saya lihat ya di Usuluddin, di Qismi Tafsir itu beliau termasuk yang paling produktif di dalam menulis buku. Ya, beliau menulis tentang Asbabun Nuzul, tentang nulis juga tentang Ulumul Quran ya, di dalam kitabnya Asy-Syatibi ya, Al-Muwafaqat di Syatibi. Jadi beliau menemukan dari hasil penelitian beliau menyimpulkan bahwa di dalam kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqat di Syatibi itu juga sudah membahas tentang ulumul Quran. Itu salah satu kesimpulan yang diangkat. Kemudian yang keempat, mabahis fi ulumil Quran ya. Bil Ustaz Dr. Subhi As-Salih. Kemudian min rawa'i'il Quran ya, karangan Al-Ustaz Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya, beliau ma'ruf ya. Selain juga banyak video beliau ya, yang video beliau ngaji kan banyak sekali, ada yang syarah hikam ya. Kemudian ada juga beliau waktu itu sudah memulai sebenarnya membaca kitab Ihya Ulumuddin
tapi belum selesai. Kemudian beliau juga ada edisi ngaji ulumul Quran ya. Ada berapa puluh video itu tentang ulumul Quran. Dan salah satu kelebihan Syekh Ramadan Al-Buti dan ulama Syria lainnya, kalau ngaji jelaskannya lebih sering menggunakan bahasa fusha ya, kalau teman-teman perhatikan mirip seperti siapa, Dr. Fathi ya, Dr. Fathi dari beliau kalau mensyarah menjelaskan lebih sering dengan bahasa fusha ya, meskipun bahasa Amiyah juga keren ya. Bahasa Amiyah itu juga tidak mudah ya. Kita kadang mudah atau bisa memahami, tapi ketika mempraktekkan kan tidak seindah orang Mesir ya. Tetap beda. Kalau kita masih mikir dulu ini. Dan banyak dari pernah ada yang menulis dan itu disampaikan oleh Syekh Yusri dan dikutip oleh Kak Hilman, Ustaz Hilman. Jadi banyak istilah-istilah Amiyah itu sebenarnya dia adalah berasal dari bahasa fusha. Cuman karena saking banyaknya dipakai dalam dialek Amiyah dianggap sebagai bahasa Amiyah. Padahal bahasa-bahasa itu, istilah-istilah itu adalah istilah fusha. Waqad qassama ba'duhum kitabahu abwaban. Ini kritik Syekh Nuruddin terhadap sebagian para mu'allim. Waqad qassama ba'duhum kitabahu abwaban. Dan sebagian dari mereka itu membagi kitabnya itu ke dalam beberapa bab. Di antaranya bab tarikh ulumil Quran wa babu ulumil Quran. Di dalam kitabnya ditulis sebagai ada bab tentang tarikh ulumil Quran, ada bab tentang sejarah ulumul Quran, dan ada bab ulumul Quran itu sendiri. Kemudian Syekh Nuruddin berpendapat wa nara fi hadzal taqsimi khalalan wa dha'fan. Li'anna alasannya apa? Li'anna al-'inwana atsani ulumul Quran, ulumul Quran yuhimu anna al-abahath al-ukhra laysat min ulumil Quran. Saya berpendapat bahwa di dalam pembagian di sini terdapat cacat atau dhaif ya. Karena di dalam judul yang kedua, ulumul Quran, itu akan memberikan pemahaman ya, bahwa pembahasan yang lain itu tidak termasuk di dalam ulumul Quran. Ini kalau dibedakan bab tarikh ulumul Quran, ini adalah pembahasan tentang sejarah ulumul Quran, dan bab ulumul Quran itu sendiri. Jadi seolah-olah tidak ada korelasi, tidak ada alaqah, padahal keduanya berhubungan. Yuhimu anna al-abahath al-ukhra laysat min ulumil Quran wa hiya qat'an min ulumil Quran. Nah, padahal sudah pasti bahwa sejarah ya, ilmu tentang sejarah ulumul Quran itu adalah bagian daripada ilmu ulumul Quran. Fa kaifa nastab'idu an hadzal 'unwan wa la tudriju tahtahu. Maka kenapa kita menjauhkan tema yang satu ini dengan tema ulumul Quran itu sendiri ya? Karena menurut Syekh Nuruddin babu tarikhu ulumil Quran juz'un ya, min ulumil Quran, atau hadzal bab min ulumil Quran. Nah, makanya menurut beliau jangan dipisah, tetapi diletakkan di dalam bagian daripada ulumul Quran. Sedikit lagi. Wa nawaddu at-tanbiha ila anna tasnifa fi ulumil Quran bil ma'na al-awwal istamirrun aidan lam yanqati'. Dan saya ingin menambahkan atau menjelaskan bahwa
anna tasnifa fi ulumil Quran wa al-awal mustamirun aidan, ya, bahwa tasnif atau karangan di dalam ulumul Quran dengan makna pertama itu bersambung juga gitu, tidak terputus. Wa dzalika talbiyatun li hajatil asri min kashfi dasaisa wa fathi abatil atau tafdilu masaili wastifaiha bil bahthi. Dan ini juga sebagai upaya untuk menyambut kebutuhan zaman, ya, hajatil asr untuk mengupas tentang berbagai hal yang berhubungan dengan ulumul Quran. Dan sadis itu apa? Ma'admaron minal adawah, sama dari dasisah, jadi sesuatu yang disimpan, sesuatu yang tersimpan dari sebuah permusuhan. Dan wafathi abatil, dan menguap, hampir sama dengan kasfu, ya, membahas atau mengungkap kebatilan-kebatilan, atau menjelaskan atau tafsir, atau menjelaskan permasalahan-permasalahan, dan memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, wastifa'uha bil bahsi, atau artinya munculnya karangan-karangan ulumul Quran ini adalah sebagai sebuah upaya atau langkah konkret untuk membahas atau menjawab atas tantangan-tantangan dan tuduhan-tuduhan yang kurang tepat. Misalnya menjawab tentang tuduhan bahwa Al-Quran adalah bukan kalamullah misalnya. Makanya dengan adanya ulumul Quran ini diharapkan bisa menjawab atas syubhat yang seperti tadi, kalau Al-Quran itu bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia, maka dalilnya seperti ini, dari secara nakli ataupun dari secara akli. Nah, itu yang diharapkan oleh Syekh Nuruddin seperti itu. Au li idhari mazidin min awjuhil i'jazil ladzi afadahu taqaddumul ulum, ya, atau untuk mengungkap tambahan daripada i'jaz yang ada di dalam Al-Quran. Al-amru alladzi yazidu al-yaqina bi anna hadzal Qur'an kitabullahi al-mu'jiz 'ala ad-dawam. Dan juga selain untuk menjawab syubhat-syubhat, ya, haul Al-Quran Al-Karim, seputar Al-Quran, maka juga tujuan daripada ditulis berbagai macam judul tentang hal yang berkaitan dengan ulumul Quran adalah untuk menambah keyakinan, ya. Al-amrul ladzi yazidu al-yaqin, menambah keyakinan bagi kita semua, khususnya bagi para muslim, dan juga akan menjadi sebuah keyakinan baru atau yang bertambah bagi orang-orang mu'allaf misalnya, yang dia intens mengkaji Al-Quran, sehingga tertanam di dalam dirinya dan diri kita semua bi anna hadzal Qur'ana kitabullahi al-mu'jizi 'ala dawam, bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, ya. Kitabullah di sini idhofah di sini bermakna min, ya. Ai al-kitab minallah, ya, kitab yang sumbernya itu dari Allah, ya. Yang mana Al-Quran ini menjadi mukjizat selamanya. Tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ini di dalam surah Thaha, ya. Ya, kalau nulis risalah, kalau kita nulis ayat harus ada takhrijnya, takhrijul ayat. Ayat berapa, surat apa. Begitu juga kita nulis hadis, mengutip hadis itu harus ditakhrij, meskipun bukan jurusan hadis, ya. Kita menulis innamal a'malu binniyat misalnya, ini kan ada di dalam Bukhari, Sahih Bukhari, akhrajahu al-Imam al-Bukhari fi musnadihi. Nama asli Sahih Bukhari kan bukan Sahih Bukhari kan aslinya, nama kitabnya loh.
panjang kan, musnad bla 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 gitu kan. Nah, itu harus ditulis secara rinci. Ya, kalau itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka tidak perlu dihukumi karena sudah jelas sahih kan. Tapi kalau di luar dari itu maka hukumnya harus ditulis. Al-hukmu alal hadis itu bagian dari metode penulisan. Kita nulis bahas, latihan nulis bahas juga seperti itu. Jadi namanya takhrij. Kita mengutip syair, ya. Misalnya mengutip syairnya Imam Syafi'i, ya, yang terkenal, nah, syakautu ila waqi. Ya, karena kita banyak dosa yang diingat syair itu. Nah, ketika kita mengutip itu maka harus ditakhrij juga. Ini terdapat di dalam Diwan Syafi'i, sofhah berapa, tahqiqannya siapa misalnya, kalau itu hal-hal semacam itu harus dipelajari juga sedikit demi sedikit. Meskipun nggak ada rencana S2 di sini, cara menulis dalam bahasa Arab metodenya pun bagus juga kalau dipelajari dari sekarang. Jadi kita baca kitab itu jangan hanya yang di atas yang dibaca ya, tapi footnote-nya, hasyiahnya itu perlu dibaca juga, supaya kalau buku ini buku tahqiqan, maka berarti gambaran mentahqiq itu. Jadi gambaran di dalam tahqiq itu ya ada di dalam hasyiahnya itu, footnote-nya itu. Yaitu berarti syughulul muhaqqiq, kerjaannya para muhaqqiq. Nah, kalau yang buku-buku yang kontemporer yang ditahqiq ya berarti ketika kita lihat footnote-nya atau hasyiahnya itu, maka kita akan tahu berarti dia amanah ilmiah ketika menukil dari kitab apa dia sebutin di bawahnya, atau ada ta'liqat atau tambahan kadang ditulis di bawahnya. Jadi kalau kita menambahkan atau menjelaskan sesuatu yang di luar pembahasan yang sedang dibahas atau jauh, maka biasanya ditulis di bawahnya. Hal-hal semacam itu bisa dipelajari juga dari sekarang sedikit. Jadi Al-Quran menjadi tadhkiratan liman yakhsha, dia menjadi pengingat bagi orang-orang yang takut ya. Takut dengan apa? Dengan azabnya Allah. Ini ada di dalam surah Thaha ayat 3 dan 4. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.